Assalamualaikum, halo Sobat Investor, analisis apa yang kalian pakai untuk membeli saham? Kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yakni analisis makro, industri, fundamental, dan teknikal. Analisis makro. Tujuan analisis makro yaitu untuk mengetahui kondisi ekonomi negara ataupun dunia secara umum dan pengaruhnya terhadap pasar saham. Analisis makro terbagi menjadi dua. Yang pertama, analisis ekonomi dunia. Yang kedua, analisis ekonomi Indonesia. Analisis ekonomi dunia terlihat pada gambar kuarter 1 2021, pertumbuhan ekonomi Tiongkok berada di paling tinggi, disusul Korea dan negara lainnya. Perekonomian Tiongkok tumbuh 18,3%, perekonomian Amerika Serikat tumbuh 0,4% pada triwulan 1 tahun 2021. Perekonomian Jepang masih mengalami kontraksi 1,9% pada triwulan 1 tahun 2021. Perekonomian Singapura telah kembali tumbuh positif pada triwulan 1 tahun 2021 sebesar 0,2%. Perekonomian Korea Selatan tumbuh 1,8%, lebih tinggi dibandingkan triwulan 1 tahun 2020. Analisis ekonomi Indonesia. Analisis ini dapat dilihat dari produk domestik bruto, sisi pengeluaran, dan perekonomian. Dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada kuarter 1 di tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding pada tahun sebelumnya. Pada gambar pertumbuhan produksi triwulan 2021, sektor pertanian tumbuh 2,95%. Lalu sektor industri pengolahan terkontraksi 1,38% yang disebabkan oleh kontraksi yang dalam pada industri batu bara dan penghilangan migas. Sektor perdagangan terkontraksi 1,2%, mengecil dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada gambar perdagangan ejaran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi hingga 13,1%. Akomodasi dan makan minum juga masih terkontraksi cukup dalam, yakni sebesar 7,3%. Sektor konstruksi terkontraksi 0,8%, mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Lalu, pada gambar ini dapat dilihat pembentukan modal tetap konsumsi pemerintah tumbuh 3,0%, didorong oleh peningkatan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial masing-masing sebesar 40,5 dan 16,5%. Ekspor barang dan jasa tumbuh ekspansif mencapai 6,7%, didorong oleh peningkatan ekspor barang yang mencapai 11,9%. Analisis industri. Dari data tersebut dapat dilihat saham yang memiliki nilai kapasitas pasar tertinggi adalah saham-saham yang berada pada sektor keuangan dengan kapasitas pasar sebesar 36,71%. Hal ini juga menunjukkan semakin besar kapitalisasi pasar, maka semakin mahal perusahaan tersebut dihargai oleh pasar sehingga akan mempengaruhi pada nilai kekayaan pemegang saham. Akhirnya di sini kami memilih 4 industri, yakni yang pertama industri keuangan, yang kedua industri properti, yang ketiga industri kimia, farmasi dan obat tradisional, yang keempat dan yang terakhir ini adalah industri telekomunikasi. Yang pertama, industri keuangan. Dari data berikut dapat dilihat Bank BCA merupakan salah satu emiten yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar dengan fundamental perusahaan yang baik. Kita tidak memilih bank lain karena PR-nya lebih rendah, adapun yang lain EPS-nya yang lebih rendah. Kami memutuskan untuk mengevaluasi Bank BCA. Yang kedua, industri properti. Dari data berikut, kami memutuskan untuk mengevaluasi Ciputra Development. Apabila dilihat dari nilai EPS-nya, yang memiliki nilai tertinggi adalah Ciputra, dan yang memiliki PER tertinggi adalah SMRA. Kami tidak memilih SMRA meskipun EPS-nya tertinggi, namun memiliki PER yang lebih rendah dibandingkan CTRA. Yang ketiga yakni industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Kami memutuskan untuk mengevaluasi PT Kalbe Farma karena apabila dilihat dari nilai EPS dan PR-nya, Kalbe masih kalah dengan KAF yang memiliki EPS dan PR masing-masing sebesar 39,9 dan 48,41 untuk PT Kalbe dan 48,78 dan 31,21
untuk PT Kimia Farma. Akan tetapi emiten farmasi PT Kalbe Farma membukukan pertumbuhan kinerja sepanjang 9 bulan pertama di tahun 2021. Dan yang terakhir yakni industri telekomunikasi. Dengan data tersebut, kami memutuskan untuk mengevaluasi PT Telkom Indonesia. Apabila dilihat dari PR, EXCL memiliki nilai yang tinggi dibandingkan Telkom. Namun kami memilih Telkom dikarenakan pada kuartil 3 tahun 2021 Telkom memiliki kinerja yang sehat dan tingkat profitabilitas yang terjaga di mana laba bersih konsolidasian perseorangan mencapai 18,9 triliun atau tumbuh 13,1% per tahun. Analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis yang membandingkan antara nilai intrinsik suatu saham dengan harga pasarnya guna menentukan apakah harga pasar tersebut sudah mencerminkan nilai intrinsiknya atau belum. Analisis saham diteliti dengan menganalisa tingkat ROA, ROE, EPS, PER, dan CR. 1. Return on asset atau ROA. ROA yakni menganalisis profitabilitas perusahaan di mana ROA menunjukkan modal yang diinvestasikan dalam total aktiva untuk menghasilkan laba. Rumus ROA yakni laba sebelum bunga dan pajak EBITDA dibagi total aktiva. 2. Return on equity atau ROE. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal dari para investor untuk mendapatkan laba bersih. Semakin tinggi rasio, maka semakin baik. Rumus ROE yakni laba bersih dibagi total aktiva. 3. Earning per share atau EPS. EPS yakni kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. Rumus EPS yakni laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah saham yang beredar. 4. Price earning ratio atau PER. PER yakni perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan di mana PER mengindikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh 1 rupiah earning perusahaan. Rumus PER yaitu harga saham dibagi EPS. 5. Current ratio atau CR. Current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumus current ratio adalah aktiva lancar atau current asset dibagi utang lancar atau current liability. Adapun saham yang dianalisis sebagai berikut. A. Industri keuangan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Dari data berikut dapat disimpulkan 1. Berdasarkan ROA, perusahaan yang unggul menghasilkan keuntungan adalah BBCA sebesar 2,65% dan kurang efektif adalah BNLI sebesar 0,51%. 2. Berdasarkan ROE, perusahaan yang unggul dalam pengelolaan modalnya adalah BBCA sebesar 15,18% dan kurang unggul adalah BNLI yakni sebesar 3,06%. 3. Berdasarkan EPS, perusahaan yang menyumbang keuntungan terbesar untuk investor adalah BBNI, yakni sebesar 418,72, lalu terendah adalah pada BNLI sebesar 23,22. 4. Berdasarkan nilai PER, BBCA lebih stabil dibandingkan dengan saham lainnya, yakni sebesar 38,52 walaupun masih tertinggal oleh BNLI yakni 72,78. 5. Berdasarkan current ratio, perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban aktivanya dalam penggunaan jangka pendek adalah BBRI dengan CR sebesar 11,9. B. Industri properti dan real estate PT Ciputra Development Tbk atau CTRA. Dari data tersebut dapat disimpulkan 1. Berdasarkan ROA, perusahaan yang unggul menghasilkan keuntungan adalah CTRA sebesar 2,53% dan yang kurang efektif adalah APLN sebesar min 1,53%. 2. Berdasarkan ROE, perusahaan yang unggul dalam pengelolaan modalnya untuk memperoleh keuntungan adalah CTRA sebesar 5,46% dan perusahaan yang kurang unggul adalah APLN yakni sebesar min 4,26%. 3.
Berdasarkan EPS, pada sektor ini perusahaan yang menyumbang keuntungan terbesar untuk investor adalah CTRA, yakni dengan EPS sebesar 54,54, lalu yang terendah ada pada APLN dengan EPS sebesar min 20,48. 4. Berdasarkan nilai PER, SSMRA paling tinggi di antara semuanya, yakni 84,70, namun kami memilih CTRA dikarenakan nilai pada EPS dan lainnya lebih stabil. 5. Berdasarkan current ratio, perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban aktifanya dalam penggunaan jangka pendek adalah BSDE dan CR sebesar 12,7. C. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF. Dari data tersebut disimpulkan bahwa 1. Berdasarkan ROA, perusahaan yang unggul menghasilkan keuntungan dari asetnya adalah SIDO sebesar 23,71% dan kurang efektif adalah INAF sebesar 0,12%. 2. Berdasarkan ROE, perusahaan yang unggul dalam pengelolaan modalnya untuk memperoleh keuntungan adalah SIDO sebesar 28,25%, lalu perusahaan yang kurang unggul adalah INAF yakni sebesar 0,65%. 3. Berdasarkan EPS, pada sektor ini perusahaan yang menyumbang keuntungan terbesar untuk investor adalah MIKA, yakni dengan EPS sebesar 62,17, lalu yang terendah ada pada INAF dengan EPS sebesar 0,914. Berdasarkan nilai PER, KLBF lebih stabil dibandingkan dengan saham lainnya yakni sebesar 33,21. 5. Berdasarkan current ratio, perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban aktifanya dalam penggunaan jangka pendek adalah INAF dengan CR sebesar 2,36. D. Industri telekomunikasi atau sektor infrastruktur dalam BEI, PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM. Dari data berikut dapat disimpulkan: 1. Berdasarkan ROA, perusahaan yang unggul menghasilkan keuntungan dari asetnya adalah TLKM sebesar 12,0% dan yang kurang efektif adalah EXCL sebesar min 1%. 2. Berdasarkan ROE, perusahaan yang unggul dalam pengelolaan modalnya untuk memperoleh keuntungan adalah ISAT sebesar 36,91% dan perusahaan yang kurang unggul adalah XCL yakni sebesar min 3,38%. 3. Berdasarkan EPS, pada sektor ini perusahaan yang menyumbang keuntungan terbesar untuk investor adalah ISAT sebesar 019,71, lalu yang terendah ada pada EXCL dengan EPS sebesar min 64,64. 4. Berdasarkan nilai PER, TLKM lebih unggul dibandingkan dengan dua saham lainnya di atas yakni sebesar 17,66. Analisis teknikal merupakan metode analisis yang digunakan untuk menganalisa data-data masa lalu dari sekuritas, di mana perhitungannya didasarkan pada rumus grafik dan chart yang dipadukan dengan pergerakan suatu instrumen. Dalam analisis teknikal, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk meramalkan keputusan untuk membeli dan menjual. Indikator tersebut yakni dapat dilihat dari gambar berikut. Yang pertama ada candlestick chart, yaitu menggambarkan pergerakan harga dalam suatu periode tertentu. Yang kedua ada bullish candle, mengartikan harga bergerak turun dan closing price lebih rendah nilainya dibanding opening price. Yang ketiga ada moving average, merupakan garis yang didapatkan dari perhitungan terhadap harga sebelum hari ini. Selanjutnya ada stochastic, yaitu pola trading jangka pendek, bisa dilakukan dengan melihat gejala kenaikan dan penurunan yang terjadi. Yang terakhir ada relative stretch index atau RSI, merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan titik balik saham. Berikut kami akan menganalisis teknikal beberapa industri. Yang pertama ada industri keluarga, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Dari moving average 50 hari menunjukkan rata-rata harian BBCA sebesar 7.439. Dalam grafik BBCA, bullish candle-nya sebesar 7.300. Lalu SRI menunjukkan kestabilan di mana berada di bawah level 50 yakni 46,1. Yang kedua ada analisis industri properti dan real estate dari PT Ciputra Development Tbk atau CTRA. Dari moving average 50 hari menunjukkan harga rata-rata harian CTRA sebesar 1077.
Lalu grafik bullish candle pada PT Ciputra Development sebesar 990. Pada grafik SRI menunjukkan kestabilan, yakni di bawah level 50, yaitu 36,7. Yang ketiga PT Kalbe Farma. Moving average 50 hari menunjukkan harga rata-rata harian sebesar 1567. Bullish candle pada grafik Kalbe Farma berada pada 1610. Grafik RSI berada di atas level 10 yang artinya mengalami overbought. Yang keempat ada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Dari grafik moving average 50 hari menunjukkan harga rata-rata harian sebesar 3.895. Dalam grafik bullish candle PT Telkom Indonesia sebesar 4.110. Transaksi dimulai pada tanggal 22 November 2021 hingga 30 Desember 2021. Kami membeli saham berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, yaitu menggunakan analisis makro, analisis industri, analisis fundamental, dan analisis teknikal. A. Transaksi pembelian saham. Pada tanggal 22 bulan 11 2021, kami membeli beberapa saham. Yang pertama yaitu BBCA. Kami membeli 5 lot dengan harga 7.300 dengan total pembelian 3.650. Yang kedua CTRA, kami membeli 2 lot dengan harga 970 dengan total pembelian 194.000. Yang ketiga yaitu KLBF. Kami membeli 7 lot dengan harga 1.615 dengan total pembelian 1.132.761. Yang keempat TLKM, kami membeli 2 lot dengan harga 4.440 dengan total pembelian 888.000 dan total hasil pembelian yaitu 5.864.761. B. Transaksi penjualan saham. Pada tanggal 30 Desember 2021, kami menjual beberapa saham. Yang pertama BBCA dengan harga 7.325 dan lot kepunyaan 5, lot penjualan 5, total penjualan 3.662.500 dan sisa lot kepunyaan 0. Yang kedua yaitu CTRA dengan harga 975 dengan lot kepunyaan 2 dan lot penjualan 2, total penjualan 195.000 dan sisa lot kepunyaan 0. Yang ketiga KLBF dengan harga 1.620 dengan lot kepunyaan 7, lot penjualan 7, total penjualan 1 hasil investasi. Pada ringkasan hasil investasi dari modal 100 juta yang diberikan, kami menginvestasikan sedikit sehingga terdapat dana diam sebesar 94.135.239. Pada tanggal 30 Desember akhir perkuliahan, kami menghasilkan keuntungan 14.739 yang berasal dari keuntungan penjualan saham pada tanggal 30 Desember 2021. Jadi apabila di total aset kami saat ini ialah 100.14.739. Sekian video penjelasan dari kami, semoga dapat dipahami dan dapat membantu. Terima kasih. See you next video.